Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar cara membuat jaringan dan mengkonfigurasi jaringan firewall dengan aplikasi Cisco Packet Tracer dalam pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi paket Cisco Packet Tracer. Kemudian kita buat topologinya dengan mempersiapkan bahan dan alat, yaitu satu komputer server, lalu satu router dengan tipe 1841, kemudian kita siapkan satu switch dengan tipe 295024, kemudian kita atur topologinya tadi dengan 3 unit PC yang sudah kita siapkan. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan semua komponen yang sudah kita buat ini dengan menggunakan kabel. Untuk menghubungkan router dengan server, yaitu kita menggunakan kabel crossover atau kabel cross. Lalu pilih fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0. Untuk menghubungkan router dengan switch, kita menggunakan kabel dengan susunan strap. Pilih fast Ethernet 1, lalu kita pilih fast Ethernet 1. Selanjutnya, untuk menghubungkan switch dengan PC yang kita gunakan, pada kabel strap, kita pada PC 1 kita pilih fast Ethernet 0 dengan fast Ethernet 2, di mana PC 2 kita pilih fast Ethernet 0 dengan fast Ethernet 3, dan yang terakhir pada PC 3 kita pilih fast Ethernet 0 dengan fast Ethernet 4. Setelah itu kita beri IP pada semua komponen. Untuk IP address server, yaitu kita kasih IP 192.168.11.1. Pada IP address router kita kasih IP 192.168.1.1. Sedangkan pada IP address yang ada pada PC, 3 unit PC yang kita sediakan, pada PC 1 kita kasih IP 192.168.1.2. PC yang kedua kita kasih IP 192.168.1.3, dan pada PC yang ketiga kita kasih IP 192.168.1.4.
Setelah kita memberikan IP, langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi mulai dari server. Caranya klik server, pilih menu desktop, lalu klik IP configuration, dan kita masukkan IP address untuk server, yaitu kita ketik 192.168.11.1 dan default gateway-nya kita masukkan IP address pada router, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita close. Selanjutnya masuk pada konfigurasi pada router. Caranya dengan klik router, pilih config. Pada face Ethernet 0 kita masukkan IP address yang masih satu segmen atau satu kelas dengan IP server, yaitu 192.168.11.2. Kemudian port statusnya kita on-kan. Kemudian pada face Ethernet 0/1 kita masukkan IP address pada router, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita nyalakan port statusnya. Jika sudah, kita aktifkan port statusnya, kita tutup. Kita lihat apakah sudah berwarna hijau atau belum. Kalau sudah berwarna hijau berarti sudah terhubung. Untuk mengecek apakah router dan server sudah terhubung, kita bisa mengecek dengan menggunakan ping pada server. Kemudian pilih desktop dan masukkan ping IP address-nya router yang sudah kita masukkan tadi. Kalau sudah kita masukkan, bisa kita lihat hasil dari kita melakukan ping apakah sudah terhubung dengan baik antara router dengan server. Selanjutnya kita akan menghubungkan komputer dengan server. Setelah tadi kita menghubungkan router dengan server, sekarang kita menghubungkan PC dengan server. Caranya untuk PC 1 dengan IP address 192.168.1.2 dengan default gateway-nya menggunakan IP address dari IP yang ada pada router, yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada PC 2 kita masukkan IP address 192.168.1.3 dengan default gateway-nya menggunakan IP address yang ada pada router, yaitu 192.168.1.1. Terakhir pada PC 3 dengan IP address 192.168.1.4 dengan default gateway-nya menggunakan IP address router 192.168.1.1. Langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah PC sudah terhubung ke server, kita bisa melakukan cek dengan mencoba pada PC 1 dengan menggunakan ping server.
yaitu kita ping, kita ketikkan 192.168.11.1 dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Replay form berarti PC sudah terhubung ke server kalau sudah menunjukkan hasil seperti pada layar ini. Selanjutnya, hal yang kita lakukan pada server, apakah server sudah terhubung pada semua PC dengan melakukan ping dan masukkan IP address PC dan PC 1 sampai dengan PC 3, yaitu kita lakukan ping seperti biasanya. Kita ping IP pada PC 1 192.168.1.2. pada PC 2 kita ketikkan IP-nya 192.168.1.3. dan pada PC yang terakhir yaitu 192.168.1.4. dan kita bisa lihat hasilnya. Kalau sudah menampilkan seperti ini berarti kondisi jaringan sudah terhubung. Dan langkah selanjutnya untuk membangun dan mengkonfigurasi jaringan firewall ini, yaitu kita akan menerapkan firewall pada jaringan ini. Jadi kita akan memblok satu PC agar tidak terhubung dengan server atau komputer lainnya. Jadi kita mencoba apakah jaringan firewallnya sudah berfungsi dengan cara memblokir satu PC agar tidak terhubung ke komputer server. Caranya kita klik router, kita masuk ke Command Line Interface atau CLI, kemudian kita ketikkan enable, kemudian masukkan perintah untuk memblok PC 1 yang akan kita blok agar tidak terhubung ke server. Caranya kita ketikkan config untuk mengkonfigurasi. Selanjutnya ketikkan terminal, kemudian ketikkan akses list 1 demi host 192.168.1.2. Ini adalah IP dari PC 1. Kemudian masukkan perintah access list 1 permit any, kemudian ketik int f0/1. ini untuk interface fast ethernet 0/1. kemudian akses group 1 kita ketikkan ini untuk perintah komputer-komputer dalam satu grup, dalam satu jaringan ini. Kalau sudah kita ketikkan exit untuk keluar dari command line ini. Sekarang kita akan menguji apakah PC 1 sudah sesuai yang kita inginkan, yaitu PC 1 kita blok tidak terkoneksi dengan server dengan perintah yang sudah kita ketik tadi. Caranya yaitu kita masuk ke server, masuk ke terminal dan ketikkan ping 192.168.1.2. Ini adalah IP address dari PC 1. Apakah sudah ke blokir apa belum? Kemudian kita tunggu, dan hasilnya kalau keluar perintah request timeout berarti komputer yang kita blok atau perintah yang sudah kita ketikkan tadi untuk ngeblok PC 1 ke server sudah berhasil.
dan ini ditunjukkan dengan IP address dari komputer satu tidak terkoneksi dengan server. Kemudian kita juga bisa mengecek apakah PC 1 caranya yaitu masuk ke terminal ya, dan masukkan IP address dari server dengan cara ping 192.168.11.1. Lalu kita tunggu hasilnya. Bisa kita lihat hasilnya jika keluar perintah seperti di layar destination host uncreatable, artinya komputer yang kita blok ini sudah tidak bisa menjangkau atau mengakses server yang kita buat tadi. Artinya firewall yang kita bangun sudah berhasil. Jadi demikian ya, simulasi dari bagaimana cara kita membuat jaringan firewall dan cara mengkonfigurasi jaringan firewall atau mengkonfigurasi jaringan firewall dalam pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini. Jadi pada intinya pembelajaran kali ini kita membuat firewall dan kita ngecek apakah jaringan firewall yang kita buat sudah berhasil apa tidak ya, jadi komputer yang kita blok yang dari komputer PC 1 ke server apakah sudah berhasil. Dari penjelasan di atas dan contoh bagaimana membuat jaringan firewall di atas, saya kira cukup penjelasan dari saya. Untuk anak-anak jangan lupa selalu semangat belajar, belajarlah sampai akhir hayat dan jangan pernah menyerah. Belajar untuk menjadi benar butuh proses, untuk gagal butuh proses, untuk salah untuk menjadi benar dan menjadi orang yang sukses. Saya kira cukup pembelajaran bagaimana cara membangun jaringan dan mengkonfigurasi jaringan firewall pada materi pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih atas penjelasannya dan akan kita perjelas saat kita melakukan kegiatan tatap muka di kelas. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.